Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita diberikan Allah kesempatan untuk melanjutkan kajian kita dalam membahas hadis-hadis yang berbicara tentang manaqib atau kemuliaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitab sahihnya. Pada kajian yang terakhir kemarin kita sempat terputus pada pembahasan tentang mimpinya Abdullah bin Salam, yaitu pada hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari jalur gurunya Abdullah ibnu Muhammad qala haddatsana Azhar As-Samman an ibni Aun an Muhammad an Qais bin Ubad. Qais bin Ubad salah seorang dari kalangan tabi'in. Beliau berkata, kuntu jalisan fi masjidil Madinah. Suatu ketika aku duduk di masjid, di salah satu masjid di kota Madinah. Kata Qais, fadakhala rajulun ala wajhihi atharul khusyu'i. Maka masuklah seorang laki-laki yang di wajahnya terlihat bekas kekhusyuan, atau di wajahnya terlihat, kemarin sudah kita singgung bahwasannya keikhlasan seseorang, kekhusyuan seseorang, baik atau buruknya seseorang itu bisa terlihat dari raut wajahnya. Orang yang sering marah, orang yang punya karakter keras, orang yang suka tersenyum, orang yang punya karakter lemah lembut, itu bisa kita lihat dari raut wajah saat pertama kali kita bertemu dengan orang tersebut. Bahkan kadang-kadang wajah itu bisa menipu gitu. Senyum gitu, tahu-tahu di belakang begini kan seperti itu. Tapi apa yang terlihat dari wajahnya Abdullah bin Salam? Nah, orang yang dimaksud di sini adalah Abdullah bin Salam. Apa yang terlihat di wajahnya Abdullah bin Salam bukanlah sebuah kedok, bukanlah sebuah tipuan, melainkan memang benar-benar terlihat bekas kekhusyuan di dalam beribadah. Faqalu hadza rajulun min ahlil jannah. Maka kemudian seketika para orang-orang yang berada di masjid tersebut langsung mengucapkan, oh inilah seorang ahli surga, seorang penduduk surga datang kepada kita. Gempar masjid pada saat itu ketika Abdullah bin Salam masuk ke dalam masjid itu. Kemudian fasalla raka'ataini tajawwaza fihima. Abdullah bin Salam melakukan sholat 2 rakaat yang durasinya agak panjang. Nggak sekedar sholat selesai gitu, tapi kelihatan kan dari wajahnya tadi, kelihatan kelihatan bekas ibadah yang khusyuk, dibuktikan dengan 2 rakaat sholat yang dilakukan oleh Abdullah bin Salam pada saat itu. Benar-benar khusyuk, saking khusyuknya nggak kerasa kalau beliau itu sholatnya agak lama. Tsumma kharaja wa tabi'tuhu. Kemudian Abdullah bin Salam keluar diikuti oleh Qais bin Ubad. Penasaran, siapa sih orang ini? Kok tadi ketika baru masuk orang-orang yang ada di masjid langsung gempar, kemudian menyebut ini adalah ahli surga. Penasaran Qais tadi, kemudian diikuti, kemudian dihampiri, lalu bertanya, faqultu innaka hina dakhaltal masjida qalu hadza rajulun min ahlil jannah. Engkau tadi waktu barusan masuk ke dalam masjid, orang-orang mengatakan ini adalah seorang penghuni surga. Baru kemudian dijawab oleh Abdullah bin Salam, qala wallahi ma yanbaghi li ahadin an yaqula ma la ya'lam. Demi Allah,
tidak layak bagi seseorang mengatakan apa yang tidak mereka ketahui. Tidak layak bagi seseorang mengatakan apa yang tidak dia ketahui, apa yang tidak dia fahami. Di sini kita mengambil faedah, mengambil hikmah untuk berhati-hati di dalam mengucapkan kata-kata, untuk berhati-hati di dalam melontarkan sebuah ucapan. Kalau memang suatu permasalahan kita belum benar-benar memahami permasalahan tersebut, baru katanya, sudah tidak usah ikut menyebarkan berita itu. Zaman sekarang kan musimnya hoax ya. Kata fulan begini, fulan bilang apa, fulan bilang begini, padahal dia belum dengar sendiri dari si fulan yang mengatakan ini, padahal dia belum belum membuktikan sendiri kebenaran dari berita yang tersebar itu, tapi langsung disebarkan begitu aja. Ini bisa kita ambil faedah dari sini adalah bahwasanya suatu ucapan atau suatu perkataan itu nanti akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Maka kalau suatu perkara atau sebuah permasalahan itu belum benar-benar kita fahami, seyogianya kita tidak terburu-buru untuk mengucapkan perkataan-perkataan tersebut, tidak terburu-buru untuk ikut menyebarkan berita yang belum kita pastikan benar atau tidaknya. Wa sa'uhadditsu kalimazaka, aku akan memberitahu, kata Abdullah bin Salam, aku akan mengabarkan kepada engkau apa yang ada di balik itu. Seperti itu. Jadi seolah-olah Abdullah bin Salam seperti nggak terima gitu loh, dikatain ahli surga tuh nggak terima. Itu saking rendah hatinya. Bukan berarti nggak mau jadi ahli surga, enggak, siapa sih yang nggak mau jadi ahli surga. Tapi saking rendah hatinya Abdullah bin Salam, mbok yang ndak usah disebar-sebarkan gitu loh. Kalau antum tahu, cukup antum yang tahu, sudah simpan berita itu untuk antum. Untuk apa disebar-sebarkan, kan begitu. Tidak ingin terlihat seperti orang yang hebat, tidak ingin terlalu populer, terlalu terkenal seperti itu. Itulah sifat dari Abdullah bin Salam. Tidak ingin terlalu dipuji-puji oleh orang, nggak ingin terlalu disanjung-sanjung. Sudah cukup kalau antum tahu ahli surga, sudah nggak usah terlalu digembar-gemborkan. Makanya beliau seperti nggak senang mendengarkan ucapan dari para penghuni masjid itu tadi, orang-orang yang ada di masjid itu tadi. Padahal sebenarnya benar seperti yang disampaikan pada hadis sebelumnya, kesaksian dari Sa'ad bin Abi Waqqas bahwasanya Abdullah bin Salam termasuk salah satu sahabat yang disebutkan oleh Nabi SAW mendapat jaminan akan langsung masuk ke dalam surga. Tapi saking rendah hatinya beliau tidak ingin terlalu dipuji-puji, tidak ingin terlalu disanjung-sanjung, maka beliau tidak ingin berita tersebut terlalu digembar-gemborkan. Sudah cukup. Kemudian beliau menceritakan, ra'aitu ru'ya ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini loh sebabnya kenapa mereka mengucapkan itu. Suatu ketika aku bermimpi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqasastuha alaihi, kemudian mimpi itu aku ceritakan kepada beliau. Di dalam mimpinya, wa ra'aitu ka'anni fi raudhatin. Aku berada di dalam sebuah taman. Zakara min sa'atiha wa khudratiha. Kemudian ini hadisnya panjang sebenarnya. Dalam gambaran tamannya itu Abdullah bin Salam menggambarkan kepada Nabi, menceritakan detail bentuk atau isi taman tersebut di hadapan Nabi SAW dan didengarkan langsung oleh Nabi SAW. Abdullah bin Salam menceritakan bagaimana luasnya, bagaimana hijaunya, bagaimana indahnya taman tersebut. Pokoknya diceritakan detail di hadapan Rasulullah SAW. Wastaha amudun min hadidin asfaluhu fil ardi wa a'lahu fis sama. Di tengah-tengah taman tersebut ada tiang yang menjulang terbuat dari besi. Di bawah bagian bawah tiang tersebut menancap di bumi,
bagian atasnya menjulang sampai ke langit. A'lahu fis sama, bagian atasnya menjulang sampai ke langit. Di atas, di puncak di puncak tiang tersebut terdapat sebuah pegangan. Fi a'lahu urwatun, ada sebuah pegangan semacam ya pokoknya sesuatu yang bisa dipegang. Urwah itu kan pegangan. Kalau kalau gambarannya, kalau antum punya ember itu kan ada yang buat ngangkat embernya itu kan. Nah, itu kalau dalam bahasa Arab itu disebut urwah, pegangan. Faqila li irqah, kemudian ada yang menyuruhku untuk naik ke atas. Abdullah bin Salam nggak tahu ini siapa. Yang jelas beliau disuruh naik ke atas tiang itu, panjat tiang itu. Qultu la astati', aku katakan aku nggak bisa naik di situ. Gimana cara aku naik ke tiang yang setinggi ini? Kita bayangkan saja, kita manjat pohon kelapa aja kan ngos-ngosan Pak ya. Padahal itu cuman beberapa kaki aja tingginya, itu bisa kita ukur. Lah ini tiang dari bawah bumi menjulang sampai ke atas langit, disuruh manjat. Secara akal sehat itu kan sulit, tidak bisa kita lakukan. Fa'atani min sofun, kemudian ndak berapa lama datang seorang khodim. Min sof itu khodim atau gulam, seperti seorang kalau bahasa kita sekarang tuh asisten rumah tangga. Kalau bahasa zaman dulunya kan pembantu gitu ya. Pokoknya datang seseorang yang membantu Abdullah bin Salam agar bisa naik ke atas tiang itu tadi. Farafa'a thiyabi min khalfi, kemudian pembantu itu tadi membantu mengangkatkan saubku, bajuku dari belakang. Bajunya diangkat dari belakang gitu. Mau naik begini kan nggak bisa naik, yang diangkat yang didorong bukan bokongnya begini diangkatnya, bajunya aja diangkat sama pembantu ini tadi, diangkat ke atas begitu. Dari belakangnya Abdullah bin Salam kan bajunya diangkat begitu. Faroqitu, kemudian Abdullah bin Salam bisa naik ke atas dengan mudahnya, padahal yang diangkat cuman bajunya aja. Faroqitu hatta kuntu fi a'laha, aku naik sampai aku mencapai puncak dari tiang itu. Fa akhadtu fil urwati, kemudian aku pegang itu pegangannya itu, gagangnya itu aku pegang. Faqila lahu istamsik, kemudian aku diperintahkan untuk pegang kuat-kuat. Istamsik, jangan lepas. Aku diperintahkan untuk kuat-kuat memegang urwahnya itu tadi. Fastaiqadtu wa innaha la fi yadi, kemudian aku terbangun dan ternyata urwahnya itu ada di tanganku. Jadi ini ditafsirkan oleh beberapa ulama, sebagian menafsirkan zohirnya memang seperti itu. Ketika bermimpi memegang urwahnya itu, memegang pegangannya itu, ketika bangun ternyata pegangannya itu tadi entah terbuat dari besi juga atau terbuat dari tali atau apa, yang jelas pegangannya itu betul-betul ada di genggamannya Abdullah bin Salam ketika bangun. Berarti mimpinya nyata. Tapi sebagian ulama lagi termasuk Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menafsirkan bukan pegangannya yang yang ada, tapi kemudian ketika bangun genggaman tangannya itu masih menggenggam seperti menggenggam pegangannya itu tadi. Jadi waktu dimimpi kan nangkap pegangannya itu, disuruh pegang erat-erat, dipegang erat-erat, ketika bangun tangannya Abdullah bin Salam tetap menggenggam seperti ini. Allahu a'lam. Baru kemudian dilaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini loh isi mimpinya seperti itu. Setelah dikisahkan, faqasastuha ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian aku menceritakan isi mimpi ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau berkata, tilkar raudhatu al-Islam, taman itu ibarat agama Islam. Wadzalikal amudu wa amudul Islam, dan tiang itu adalah tiangnya agama Islam, rukun Islamnya. Watilkal urwatu urwatul wuthqa, dan pegangan itu adalah janji yang, urwatul wuthqa itu kan pegangan yang kuat, janji yang kuat.
fa anta 'alal islami hatta tamuta, maka engkau wahai Abdullah bin Salam, engkau akan senantiasa berada di dalam agama Islam sampai engkau mati. Jadi ini menjadi jaminan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Abdullah bin Salam tidak akan kembali kepada agamanya yang lalu dan akan mati, akan wafat dalam keadaan Islam. Ini yang kemudian menurut Abdullah bin Salam, gara-gara cerita ini, gara-gara mimpi ini, mereka menyebutku sebagai ahli surga, gitu loh. Itu menurut Abdullah bin Salam. Padahal Sa'ad bin Abi Waqqas mendengar sendiri dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya Abdullah bin Salam menjadi salah satu sahabat yang dijamin akan mendapatkan surga. Kalau mau kita lihat gambaran mimpinya kan sama persis seperti alur kehidupan Abdullah bin Salam. Beliau berada di tengah-tengah berada di tengah-tengah taman. Ada tiang, mau naik kesulitan. Awal mulanya kan seperti itu kehidupannya Abdullah bin Salam, mencari agama yang benar. Sebelum ketemu Islam, beliau ketemu dulu sama Yahudi, ketemu dulu sama pendeta-pendetanya Yahudi, ketemu dulu sama kitabnya orang-orang Yahudi. Seperti itu. Jadi nggak langsung terlihat beliau kesulitan menaiki tiang tersebut, seolah-olah menggambarkan alur kehidupan beliau yang memang tidak langsung, tidak dilahirkan dalam Islam, tetapi beliau seperti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengalami kesulitan di dalam mencari agama yang benar. Namun pada saatnya akan menemukan sendiri agama yang benar tersebut, dan saat beliau sudah menemukan agama tersebut, beliau akan menggenggam agama itu sama seperti beliau menggenggam pegangan yang ada di atas tiang itu tadi, gak akan dilepas. Bahkan ketika beliau bangun pun genggamannya itu masih belum terlepas. Saking kuatnya beliau menggenggam agama tersebut, saking kuatnya beliau menggenggam agama Islam, sampai-sampai beliau mendapatkan jaminan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya akan senantiasa berada dalam agama Islam sampai beliau wafat. Allah a'lam bishawab. Jadi ini isi dari mimpinya Abdullah bin Salam, yang menurut beliau gara-gara mimpi ini beliau digelari, disebut-sebut sebagai ahli surga. Allah a'lam bishawab. Hadis yang terakhir, hadis yang ketiga dalam kitab atau bab kemuliaan Abdullah bin Salam. Qala haddatsana Sulaiman ibnu Harb qala haddatsana Syu'bah an Sa'id ibn Abi Burdah an abihi radhiyallahu anhu qala Ataitul Madinata falaqitu Abdullah bin Salamin radhiyallahu anhu faqala ala taji'u fa ut'imaka sawiqan wa tamran wa tadkhulu fi baitin thumma qala innaka fi ardin ar-riba biha fashin idza kana laka ala rajulin haqqun fa ahda ilaika himla tibnin aw himla sya'irin aw himla qattin fa innahu riban. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Burdah anaknya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Pada suatu hari Abu Burdah datang ke Madinah. Baru kemudian Abu Burdah bertemu dengan Abdullah bin Salam di kota Madinah. Faqala, kemudian Abu Burdah berkata kepada Abdullah bin Salam, ala taji fa ut'imaka sawiqan wa tamran wa tadkhulu fi baitin. Tidakkah engkau mau datang ke, jadi kayak diundang gitu loh. Abdullah bin Salam kan, Abu Burdah tadi datang ke Madinah, kemudian bertemu dengan Abdullah bin Salam, kemudian mengundang Abdullah bin Salam untuk datang ke rumahnya Abu Burdah. Tidakkah engkau akan datang ke rumahku, wa fa ut'imuka sawiqan aw tamran, nanti aku akan menjamu engkau dengan menyediakan sawiq dan tamr. Sawiq kok pakai kok, bukan pakai tak, bukan sawit ya, bukan kelapa sawit. Sawiq ini salah satu sejenis makanan. Saya nggak bisa menggambarkan sih makanannya seperti apa. Yang jelas
sejenis makanan yang terbuat dari gandum-ganduman, dari biji-bijian gandum, disebut dengan sawik. Kok pakai kok. Nanti aku kasih sawik atau aku kasih kurma, kata Abu Burdah. Terus kamu masuk ke dalam rumahku. Ijlis sunnah ya Rian, ijlis filamang. Kira-kira mau nggak Abdullah bin Salam? Terus beliau berkata, "Tsumma qala innaka fi ardin ar-riba fiha ar-riba biha fashin." Engkau wahai Abdullah, wahai Abu Burdah. Jadi Abdullah berkata kepada Abu Burdah, "Engkau wahai Abu Burdah berada di sebuah tempat di mana riba itu sudah merajalela." Ini kehati-hatian, sifat wara', sifat yang sangat hati-hati dalam menikmati harta di dunia ini yang dicontohkan oleh Abdullah bin Salam. Diperingatkan Abu Burdah diperingatkan, kamu berada di tempat, di sebuah negeri di mana riba itu sudah sangat merajalela. Idza kana laka ala rajulin haqqun, kalau kamu punya hak atas seseorang, maksudnya punya hak itu punya piutang. Kalau ada orang yang berhutang ke kamu kan gitu, berarti antum punya hak atas orang itu kan gitu, punya piutang. Orang itu berhutang ke antum, berarti antum punya piutang. Piutang itu kan ya berarti yang ngasih ya. Ini biar ndak bingung. Kalau hutang itu kan aneh pinjam duit sama antum. Kalau piutang, antum minjamkan duit ke aneh. Jadi piutang itu yang ngasihnya. Jadi gitu. Diperingatkan sama Abdullah bin Salam, Anda berada di negeri di mana riba itu sudah merajalela. Maksudnya merajalela tersebut bukan hanya tersebar. Kenapa bisa tersebar? Karena orang-orang tidak tahu kalau itu sudah haram gitu nah. Banyak yang tidak tahu kalau perbuatan tersebut sudah diharamkan. Makanya hati-hati. Karena banyak orang yang nggak tahu. Anda tahu, antum tahu, tapi mereka banyak yang nggak tahu. Kalau mereka banyak yang nggak tahu, siapa tahu suatu saat antum kecipratan dari harta mereka. Maka hati-hati. Diperingatkan oleh Abdullah bin Salam, kalau antum punya piutang kepada orang lain, kemudian orang itu memberikan hadiah kepada antum sebelum hutangnya lunas. Hadiah berupa ini tadi dicontohkan himlati benin, memberi hadiah berupa gandum misalkan, atau syair itu juga gandum, atau kotin itu sejenis makanan. Kalau kalau di kita disebut apa ya, pokoknya sejenis makanan untuk diberikan kepada hewan ternak. Kotun pakai tak, huruf tak yang tipis. Kalau ada orang bahkan sampai sekecil itu pun diperhatikan, meskipun dia datang kepada Anda dengan membawa makanan ternak loh yang nggak punya manfaat bagi Anda. Manfaatnya untuk ternak Anda, bukan untuk Anda. Tapi jangan diterima selama hutangnya belum lunas. Karena itu fa innahu riba. Karena itu adalah bagian dari riba. Sebelum hutangnya lunas, kalau dia ngasih hadiah sama Anda, apalagi kalau dia bayar utang disertakan ada hadiahnya. Ini saya bayar 500.000 sama jam tangan lah, nih anak kasih jam tangan buat antum. Itu riba menurut Abdullah bin Salam. Ini kehati-hatian beliau di dalam menerima harta. Karena Abu Burdah berada di tengah-tengah orang yang mempraktekkan transaksi yang Allah haramkan. Maka sampai sekecil itu, sampai kepada hadiah-hadiah yang kecil itu, hati-hati untuk menerimanya. Bisa jadi itu termasuk ke dalam riba. Meskipun oleh para ulama di sini ditekankan yang sahih seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar di sini, bahwasannya tambahan, misalkan antum punya utang 500.000 harus dikembalikan 500.000 kan, seperti itu. Kalau antum tambahin 1.000 saja, 500 tambah 1.000 itu menjadi riba. Menjadi riba kalau itu disyaratkan di awal akad gitu loh.
Ana utang sama antum ya berapa? 500.000. Aduh, ana gak punya duit deh. Ayolah 500.000 lah. Nanti ana lebihin. Di awal akad kalau disebutkan itu baru menjadi riba. Tapi kalau nggak disebutkan di awal akad 500.000, kita mau ngembalikan, oh sebagai rasa terima kasih lah, lebihkanlah. Kayaknya itu agak kesusahan itu. Habis ana pinjam duitnya kemarin, habis itu dia jadi miskin. Agak kesusahan duitnya tuh, lebihkanlah waktu kembalikan. Dilebihkan 20.000 misalkan. Kalau itu tidak disyaratkan di awal akad, yang sahih, yang ini dipegang oleh jumhur ulama, itu boleh. Kalau nggak disyaratkan di awal akad, sebagaimana yang dirojihkan juga oleh Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Nailul Autar kalau tidak salah. Dirojihkan oleh beliau bahwasanya boleh kita melebihkan ketika mengembalikan hutang kita, boleh kita melebihkan, entah melebihkan duitnya atau menambah dengan sesuatu yang bukan duit. Tambah sama kitab kah, tambah sama ini kah, jam tangan misalkan, atau tambah sama kopiah kah, boleh, asalkan tidak disyaratkan di awal akad. Kalau disyaratkan di awal akad, meskipun tambahannya itu bukan dalam bentuk duit, itu riba. Nanti anak kembalikan 500.000 sama peci deh, anak kasih hadiah deh, ini masih bagus pecinya nih, misalkan, riba. Meskipun tambahannya bukan berasal dari golongan uang. Ini kehati-hatian yang dimiliki oleh sifat hati-hati, sangat hati-hati oleh Abdullah bin Salam. Padahal pada saat itu, apalagi di zaman kita sekarang ini lebih parah. Di zaman beliau, negeri atau tempat yang tersebar merajalela riba di situ bisa dihitung dengan jari sedikit. Karena masih banyak ulamanya. Kalau di negeri kita, kalau keadaan kita sekarang sebaliknya. Negeri yang bersih dari riba itu mana? Coba antum cari. Negeri, daerah, negara yang bersih dari riba itu mana? Coba antum keliling dunia cari. Kalaupun ada, kalaupun dapat, lebih sedikit daripada negeri yang di dalamnya tersebar banyak praktek transaksi riba. Hati-hati dengan kadang-kadang kan kita gini, antum ini ceramah riba, orang nggak boleh riba, tapi kan kita butuh sama harta, butuh bikin rumah, butuh dengan kendaraan buat kerja segala macam. Nah kita kalau nggak bisa beli motor kan harus nyicil. Cicilan tuh di mana sekarang yang nggak riba? Kalau mau pakai kalau mau pakai cicilan yang melewati leasing itu pasti ada ribanya. Pasti disyaratkan di awal akad bunga sekian persen. Mau besar mau kecil bunganya tetap riba itu. Mau 1% pun bunganya riba itu. Kita kan butuh, tapi antum jangan ceramah ke sana ceramah ke sini ngelarang riba, ngelarang sana ngelarang sini, tapi nggak ngasih solusi. Saya kasih solusi. Solusi untuk menekan lajunya riba adalah dengan bersedekah. Anda dapat faedah dari Ustaz Haidir. Beliau menyebutkan ayat yang menyebutkan tentang riba. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan menghancurkan riba dan akan menumbuhkan sedekah. Coba antum perhatikan ayat ini, dari awal ayatnya berbicara tentang riba. Kok tiba-tiba ujuk-ujuk, kalau bahasa kita kan gitu, ujuk-ujuk Allah menyebutkan sedekah di situ. Apa hubungan antara riba sama sedekah? Ketika Allah menyebutkan Allah akan menghancurkan riba, wa yurbis shadaqat, dan Allah akan menumbuhkan sedekah. Kok tiba-tiba ujuk-ujuk menyebutkan sedekah di situ, padahal sedang menyebutkan riba. Ujuk-ujuk menyebutkan sedekah di situ. Kira-kira apa hubungannya? Ternyata setelah dianalisa, setelah diteliti, ditelaah lebih dalam, sedekah inilah yang bisa menghancurkan riba. Kalau kita khawatir dengan bank-bank konvensional zaman sekarang, pinjam duit sana, pinjam duit sini, nanti ada bunganya, bunga sekian persen, ada riba segala macam. Ya sudah, kalau antum khawatir ada orang-orang pinjam duit ke bank, antum yang ngasih duit, berapa sih antum butuhnya? Kalau antum punya duit, kasih. Kalau nggak punya duit, ya mohon maaf, kan gitu.
Antum butuhnya berapa? Sekian. Ini anak punya duit sekian. Nanti anak ganti nggak? Sudah, anak sedekah buat antum. Semakin banyak orang bersedekah ini, semakin mati itu praktek transaksi riba itu. Karena nggak lagi orang pinjem duit ke sana itu ya, kebutuhannya sudah terpenuhi oleh para dermawan yang ahli dalam bersedekah ini. Seperti sekarang misalkan saudara-saudara kita di Kalimantan Selatan itu yang qadarullah kena musibah banjir, mereka kan butuh barang-barangnya sudah pada hancur, rumahnya itu sudah berantakan dan lain sebagainya, bahkan ada yang rumahnya larut, hancur rumahnya sama sekali, tidak punya duit buat renovasi rumah, tidak punya duit buat bikin rumah lagi, cari duit kemana-mana sulit, mau jual apa, sama-sama kena musibah semua kan gitu. Mau minta duit boro-boro ada yang ngasih, kalau mau minjem duit oke, saya kasih tapi nanti kamu kembalikan ada bunganya kan gitu. Untuk mencegah yang seperti itu, kalau ada teman-teman seperti teman-teman kita dari Minhajus Sunnah, alhamdulillah mereka menggalang donasi, kita bantu. Kalau kita nggak bisa ikut terjun bersama dengan mereka, paling tidak kita ikut menyumbang, kita ikut bersedekah, kita dukung mereka. Semakin banyak yang bersedekah, semakin orang-orang terbebas dari dari beban-beban yang pikiran mereka, aduh kayak apa nanti ya kalau nggak bisa makan, aduh kayak apa nanti kalau nggak punya rumah begini-begini. Sudah tenang, banyak yang sedekah kan seperti itu. Kalau banyak yang sedekah, tidak akan mereka lari kepada peminjam duit yang mengambil untung dari pinjamannya itu, insya Allah nggak akan lari ke sana. Kalau banyak yang bersedekah. Tentunya sedekah sesuai dengan kemampuan kita, jangan sedekah sana sini, anak istri tidak dapat makan juga, nah itu zolim juga. Utamakan dulu yang wajib nih, nafkahi dulu anak istri nih. Kalau anak istri sudah cukup kebutuhannya, ada kelebihan, baru kemudian sedekah kan gitu. Sedekah ke sana kemari, anak istri bajunya robek-robek gitu kan, zolim. Utamakan dulu yang wajib, baru kemudian yang sunnah. Maka itu solusinya yang saya tawarkan. Saya juga nggak bisa menawarkan solusi harta, saya juga bukan orang kaya. Solusinya adalah kita mengajak kepada sedekah. Semakin banyak kita bersedekah, semakin banyak orang-orang yang akan terbebas dari beban pikirannya harus pinjam duit kemana. Karena gini ya, kita nggak bisa pungkiri zaman sekarang ini peminjaman uang itu dijadikan sebagai salah satu sumber penghasilan. Pinjam duit, pinjamin uang, karena cepat kan mutarnya itu. Kita punya modal. Antum mau apa? Mau rumah, nggak punya duit ya? Ini anak punya duit nih, pinjam lu sana, pinjam sama mana nih? Tapi nanti dikembalikan murah kok bunganya. Antum pinjam berapa? 1 juta, nanti dikembalikan 1 juta plus 1.500. Kecil kan? Kecil. Awalnya memang kecil, tapi nanti kalau nggak mampu bayar sekian tambah bunganya, nggak mampu bayar 2 bulan tambah lagi bunganya. 1.500 bisa jadi 15 juta. Saya kalau mau cerita panjang ini, saya pernah pengalaman soalnya beli motor karena terlalu percaya sama yang jual motor, ternyata motornya itu masih kredit, di leasing, belum ada BPKB-nya. Sudah dipakai motor itu, sudah bertahun-tahun dipakai motor itu, ternyata baru ketahuan sama debt kolektornya. Wah, dicegat kami. Pak, mohon maaf. Oh iya Pak, ada apa? Waktu itu habis belanja lagi sama istri saya. Mohon maaf, bisa lihat STNK-nya Pak? Ada apa ya Pak? Pakai baju preman-preman kan, saya sudah curiga, Mas. Tapi ini ilmu kedok ya. Ada istri saya kan, kalau ketahuan ketakutan kan gini, wah waktu itu masih pengantin baru lagi, nggak boleh kita masang muka takut, ini harus berani nih. 2 orang tuh, badannya gede-gede, berani, keren. Ada apa Pak? Pinjam STNK. Ada apa STNK-nya Pak? Nggak boleh kelihatan takut kan? Ya hanu kalau kata orang Gontor. Pinjam STNK-nya. Boleh lihat STNK-nya atas nama Bapak Fulan. Saya lihat, betul. Kok bisa tahu Pak? Bisa ikut kami ke kantor sebentar Pak. Kantornya di mana? Di sana. Nanti sampean ikutin kami aja langsung. Saya sudah curiga, kok bisa tahu dia nama STNK-nya? Ternyata sudah di kantor, di salah satu leasing, nggak boleh sebut merek ya, terekam. Di salah satu leasing yang sudah terkenal, besar leasingnya. Ditanya, dijelaskan kronologinya, Pak ini motor belum lunas,
masih sisa tunggakan. Tunggakannya cuma 3 juta, bunganya 15 juta. Merah muka anak ketika itu. Kalau duit 3 juta bisa anak cari Pak, bisa saya cari, saya pinjam kemana-mana bisa. Kalau 15 juta ngeri. Nangis-nangis istri anak itu, nangis-nangis, gimana kita nggak punya motor gini-gini. Anak-anak nasihatin istri anak, gini loh, ini transaksi bukan kita yang buka, ini transaksi riba bukan kita yang mulai. Kalau mau kita lunasi ini 18 juta, 3 juta utang utama plus 15 juta bunganya, insya Allah bisa. Kita jual-jual apa yang bisa kita jual, pokoknya sisa-sisa harta itu kita jual, pinjam duit ke sana sini, insya Allah bisa. Bisa kita lunasin ini. Tapi kita yang nutup transaksi ini terlibat juga dengan ribanya. Mafhum kan? Bukan ana yang buka transaksi ini, tapi ana yang tutup transaksi ini, ana juga terlibat dalam transaksi itu. Nauzubillah. Ana nggak mau urusan dia yang buka transaksi riba, kok ana yang harus nutup, kan gitu. Semua yang terlibat dalam transaksi riba kena laknatnya Allah. Makanya ana nggak mau. Daripada kita kena laknat sama Allah sama Rasulnya, bukan kita yang mulai kejahatan ini, tapi kita yang harus bertanggung jawab menutup kejahatan ini. Sudahnya nutup, mending kalau bebas dari dosa. Nutup tapi kena dosa juga. Nauzubillah. Ya sudah, ikhlas, kasihkan aja ke leasing, kita cari cari yang memang sudah jelas-jelas halal. Dan seperti itu. Ini pelajaran yang bisa kita petik dari kehati-hatian, sifat yang sangat hati-hati yang dimiliki oleh Abdullah bin Salam, bahwasanya beliau faham bahwa di negeri di mana Abu Burdah tinggal itu sudah tersebar banyak transaksi riba. Maka hati-hati kalau ada orang yang memberikan hadiah, ada orang yang memberikan sebuah harta, bisa jadi harta-harta tersebut cipratan dari riba-riba yang mereka laksanakan atau yang mereka praktekkan di negeri mereka tersebut. Dan hati-hati juga kadangkala begini, transaksi yang Allah haramkan itu tidak hanya riba. Kadangkala kita ketika ingin membuka sebuah ladang bisnis gitu kan, ketika ingin membuka sebuah pokoknya konsultasi keuangan dan sebagainya, kita terlalu fokus untuk menghindari ribanya. Bisa jadi, nauzubillah, semoga tidak tertimpa kepada kita, bisa jadi ketika kita terlalu fokus kepada ribanya, kita terhindar dari riba, tapi justru terjerumus kepada transaksi lain yang Allah haramkan juga. Nah ini hati-hati. Kita fokus sama riba, lepas dari riba, habis itu kita merasa bebas. Nanti dulu, teliti lagi transaksi yang kita lakukan itu. Betulkah sudah terlepas dari riba? Kalau sudah terlepas dari riba, teliti lagi. Jangan-jangan lepas dari riba tapi justru masuk ke dalam transaksi lain yang juga Allah haramkan. Karena banyak transaksi-transaksi yang Allah haramkan itu selain riba banyak. Jenis-jenis jual beli yang Allah haramkan, ada jual beli ainah, ada jual beli muzabanah, ada jual beli mulamasah. Pegang itu sudah harus bayar kan, seperti itu. Ada jual beli yang di dalamnya terdapat unsur goror, tipuan. Ada jual beli yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya. Banyak transaksi-transaksi yang seperti itu yang kemudian Allah haramkan. Maka kita diminta hati-hati, jangan sampai kita terlalu fokus menghindari riba tapi justru terjerumus kepada transaksi lain yang juga Allah haramkan. Mungkin sampai di sini dulu yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Insyaallah kita pada malam berikutnya, pertemuan berikutnya masuk kepada bab yang baru, bab tentang kemuliaan Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam hari ini bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.